nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal apa aja sih? Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia. Dede selalu bilang kita jangan pernah nyenggol siapapun, meskipun kita disenggol duluan. Ya udah, kita disenggol, berarti kita ada sesuatu, gitu aja. Teruntuk buat mbak-mbak baju hijau. Hai mbak. Aduh mbak, berhasil viral ya. Emang begitu mbak, kalau nyenggol Lesti pasti viral, karena sudah teruji Lesti itu terviral, terkeren, terkaya, terhits, artis yang paling oke. Mbak nanti udah viral, mbak dapat juga tuh, ya kan? Mbak tahu nggak? Lagu, mbak coba cek deh di YouTube. Lagu yang dibawain oleh Lesti itu mengcovernya dan ditayangin di YouTube itu ditayangi oleh orang lain. Waktu itu Lesti itu nyanyi, kalau nggak salah di 2017-2018 dia nyanyi tuh di Subang. Ya, di Subang dia itu menyebut loh, ini lagu dibawakan oleh, dengerin ya. Dengerin, Mbak. Tuh, ini lagu yang dibawakan oleh Mama Iis Dahlia. Dengan sopannya ngomong loh. Hai semuanya, pasti kalian udah pada tahu kan berita viral yang menyangkut Lesti Kejora. Gak perlu aku ceritain panjang kali lebar, pasti kalian itu sudah pada tahu karena beritanya itu FYP dan muncul terus berseliweran di TikToknya aku. Jadi di sini emak-emak besdaster dari Palembang, walaupun bukan fansnya Lesti Kejora, aku mau ngomong dulu ya. Kalau emang benar suara Lesti Kejora itu bagus sayang, apapun lagu yang dinyanyiin dia itu pasti bagus banget. Contohnya tadi kan, walaupun sedikit aja, itu enak banget didengar. Coba kalau kayak saya nggak punya talenta, orang mungkin, aduh gimana ya gitu. Jadi menurutku kalau Lesti Kejora itu jadi artis itu karena suara. Dan benar kata Nia Ramadhani, aset itu di muka. Walaupun kita pakai baju sekumel kucel dan harganya murah, kalau asetnya di muka, jadi pandangan orang itu lihat nampaknya itu bagus. Dan sama kayak Lesti Kejora, asetnya itu di suaranya yang sangat bagus. Jadi menurutku kalau misalkan lagunya sebagus apapun, jika tidak punya talenta, jatuhnya kesannya sangat jelek. Jadi menurutku Lesti Kejora itu jadi artis itu karena dia punya talenta dan suaranya yang sangat bagus. Gimana menurut kalian? Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal apa aja sih? Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Hai guys, ketemu lagi kita ulang ya kata-katanya. Lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, dia nggak mungkin jadi artis. Menurut gua yang awam, lagu sebagus apapun, kalau dibawakan, kalau dinyanyikan orang yang tidak punya talenta, jatuhnya, kesannya akan jelek. Orang-orang yang ada di awal video itu menyatakan seakan-akan paten lagunya yang bagus dan yang menentukan Lesti jadi artis. Gini, orang-orang itu kan bilang karena lagunya, kesannya lagu itu bagus. Buat kalian yang pengen jadi penyanyi terkenal, yang pengen jadi artis, coba nyanyiin lagu itu. Kalau kalian terkenal karena lagu itu, gua yang awam ini sangat mengakui kalau lagunya bagus. Dan menurut gua, sejelek apapun sebuah lagu, kalau dinyanyikan oleh orang yang bertalenta, maka jadinya akan bagus. Seperti baju, mau sejelek apapun, mau sekumal apapun, mau secompang-camping apapun, kalau dipakai di orang yang good looking, maka kesannya akan bagus saja. Kalau baju itu compang-camping, kucel, kumal, dipakai di orang yang, mohon maaf, kucel, gembel, ya kesannya akan semakin gembel. Kalau kata Nia Ramadhani itu investasi di muka. Sama pun seperti Lesti, investasinya itu, asetnya itu di suara.
Lagu yang dibawakan Lesti di acara kontes dangdut itu nggak cuma lagu yang dimaksud kedua orang di awal video itu. Banyak, dan lagu tersebut hanyalah salah satu dari sekian lagu yang dibawakan. Kalau dibedah, kata-kata orang yang ada di awal video itu kok kesannya lagu itu sekelas dewa, sekelas Tuhan. Gua di sini berpendapat, beropini bukan karena gua fansnya Lesti. Tapi, menurut pandangan gua, Lesti bisa menjadi seperti sekarang ini karena dia punya bakat. Kalau Lesti jadi artis hanya karena lagu tersebut, itu aja yang dibawain, nggak ada yang lain. Oke lah, gua mengakui lagu tersebut hebat, bagus. Tapi yang dibawakan Lesti, yang dinyanyikan Lesti dari awal karirnya, dari mulai kontes dangdut sampai sekarang ini, nggak cuma lagu itu, dari lagu pribadi sampai lagu orang, banyak. Terlepas dari adanya pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gua sebagai orang awam menghimbau orang-orang yang ada di awal video itu, jangan sombong, jangan mendeskripsikan, jangan memberi kesan seakan-akan lagu yang kalian maksud hanya bisa menentukan seseorang jadi artis atau tidak. Yang membawa Lesti, yang menjadikan Lesti seperti sekarang ini adalah bakat, talenta, takdir Allah. Poin utama di video gua ini, terlepas ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gua nggak suka statement kedua orang yang ada di awal video ini, yang kesannya lagu yang mereka maksud sudah sekelas Tuhan yang hanya bisa menentukan takdir seseorang bisa menjadi artis. Siapa belum diundang, karena ini barang nih tadi, kalau lagunya dia itu juga tidak dibawakan oleh orang-orang yang terkenal juga, ya agak susah, tidak bakalan meledak di pasar gitu. Dari pihak IAD sendiri kan udah tadi mengatakan udah menginfokan somasi 2 hari. Tapi jawabannya salah alamat. Iya, dia menjawabkan misalnya salah alamat, tentu kan dia punya alasan tersendiri juga. Makanya saya bilang karena ini udah ada prosesnya, di proses pelaporannya itu, pihak terlapor ini dalam hal ini Lesti, itu kan belum dipanggil. Nanti kan dia juga punya hak jawab apa alasannya dia, seperti apa dia proses lagu itu dia melanggar atau tidak. Ya tentu dia memahami itu gitu loh. Bang, ini kan Lesti diduga mengcover lagu si Yuni Dores tersebut. Nah, ternyata banyak juga selain Lesti juga yang cover banyak. Artinya kenapa hanya Lesti kan? Kenapa nggak semuanya aja diberesin? Abang melihatnya gimana? Iya, itu kan sebenarnya dia harus menuntut semuanya. Siapa aja yang menurut dia diduga menyebarkan atau mengcover lagunya dia tanpa izin pemilik, ya harus dilaporin aja, nggak usah harus karena lihat Lestinya. Tapi yang perlu dia tekankan di situ bahwa pembelajaran hukum terhadap kalangan masyarakat gitu. Jadi nggak usah karena Lestinya, tapi murni karena penegakan hukum, menuntut haknya dia kan. Tapi karena dia tadi, maka saya bilang kalau kita mau balik juga, ya karena Lesti juga kan lagu itu jadi terkenal. Kan percuma ku berdang. Hati-hati Klen. Ku kasih tahu sama Klen kalau mau nyanyi ke depannya ya kan entah gabut Klen, entah happy Klen, entah suntuk Klen, entah bad mood, terus mau menghibur diri dengan nyanyi-nyanyi ya, Klen pastikan dulu yang kalian nyanyikan itu aman atau enggak. Nanti takutnya kalian dilaporkan. Itu yang ngelaporin Lesti Kejora apa nggak mikir ya? Apa dia nggak mikir dampak nantinya? Kok nggak mikir? Kedepannya orang bakalan takut nyanyiin bagai ranting yang kering itu. Ada ya orang dengan lantangnya, dengan pedenya gitu bilang bahwa Lesti Kejora menjadi artis seperti sekarang itu karena mengcover lagu Bagai Dompet Yang Kering. Woi mbak, lu baru bangun dari gua mbak. Semua orang juga tahu kalau Lesti terkenal yaitu karena lagu Kejora, Egois, Bawa Aku ke Penghulu, Lepas Dengan Ikhlas, bukan karena lagu Dompet Yang Kering. Jangan kepedean anda mbak. Guys, aku mau ngasih tahu ya, jangan membawakan lagu ranting yang kering, itu akan dipermasalahkan ya guys. Pokoknya siapapun artisnya itu tolong jangan bawakan lagu itu, karena akan ujung-ujungnya akan dibawakan akan dipermasalahkan, dilaporkan gitu guys.
Pokoknya seperti Dede Lesti kan sekarang dilaporin tuh sama Yoni Dores karena mengklaim hak cipta, katanya pelanggaran hak cipta, guys. Lesti Kejora dilaporkan ke polisi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara gegara sebab akibat menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering. Dia mengcover lagu tidak meminta izin kepada sang pencipta, yaitu Yoni Dores. Astagfirullahaladzim. Kata gua, banyak kok penyanyi yang mengcover lagu. Enggak segitunya banget sampai ditahan, sampai dilaporin ke polisi. Kenapa mau pansos? Butuh duit. Butuh duit ya kalian ya. Astagfirullahaladzim, kata gue, astaga. Seorang Lesti loh, seorang Lesti. Lesti sebaik itu, sesoleha itu, secerdas itu, secantik itu. Tega ya dilaporin ke polisi. Nggak habis pikir gue sama orang-orang. Mentang-mentang nggak minta izin sampai dilaporin ke polisi gitu. Banyak yang nge-cover lagu nggak sampai segitunya 10 tahun lagi. Mikir nggak sih? Itu si Dede Lesti masih punya anak kecil, tau nggak? Tanggung jawabnya masih banyak. Gede banget sama orang, dikit-dikit polisi, dikit-dikit polisi. Enak banget tuh ngehakimin anak orang lain. Ngerti nggak kalian? Gue gede banget anjir dengar berita kalau Lesti di penjara. Gue tuh fans banget sama Lesti. Mau apapun juga Lesti itu terbaik bagi gue, ngerti nggak? Emang kalian nggak mikir apa? Banyak yang cover lagu nggak sampai di penjara gitu. Kesel banget gue. Pokoknya buat Lesti, Bunda Lesti sama Bang Rizky Bilar, semangat. Aku ada paling depan untuk kalian berdua. Dengar. Jangan mudah jangan patah semangat Bunda Lesti gara-gara kasus ini. Semoga tetap semangat berjuang terus. Kita satu Indonesia sayang sama Bunda Lesti, ngerti nggak? Udah gitu aja sih. I love you Bunda Lesti dan Abang Rizky Bilar, semangat baby L. Harusnya coba nih aku tanya ya, coba penyanyi-penyanyi yang ngetop sekelas Lesti, bukan sekolah nenek uyut pica-pica ya, nggak, sekelas Lesti, coba penyanyi yang ngetop sekelas Agnes atau sekelas Lesti tidak membawakan lagu mereka, berarti lagu mereka nggak sesuatu kan? Harusnya kan bersyukur kan? Ini logika. Karena aku juga ada di dunia nyanyi dulu. Pencipta lagu, kalau dinyanyiin lagu senengnya minta ampun. Kok sekarang aneh gitu loh. Minta royalti lah, minta ini ono tuh karena apa? Coba ada yang bisa jawab nggak sih? Karena faktornya apa sih kok bisa sampai timbullah beberapa pencipta lagu yang meminta haknya untuk royalti gitu. Nah, suatu kebanggaan juga harusnya. Lesti ini kan kita tahu albumnya udah banyak, lagunya udah banyak. Lagu siapa sih? Lagunya Lesti mana sih yang nggak terkenal? Semuanya terkenal. Semua orang berkompetisi, semua orang off air on air, semua menyanyikan lagu Lesti. Ya nggak sih? Seharusnya orang ketika lagunya dinyanyikan oleh Lesti bangga karena kan terkenal. Ya nggak sih? Gitu. Dan gue curiga dan gue pasti khawatir juga nih ketika nanti setiap ada kompetisi nih ya, seperti kompetisi pencarian bakat untuk penyanyi nih ya, mau pop mau dangdut dong, bakalan khawatir dong ketika mereka suatu pesertanya menyanyikan lagu itu, akankah ada perjanjian antara pencipta dan yang sama peserta yang akan nyanyi ini. Seharusnya jadi pencipta lagu itu bersyukur lagunya dinyanyikan sama pedangdut sekelas Lesti Kejora. Bersyukur banget. Nah gitu, karena dibantu dipromosikan sama Lesti, bukan malah dituntut. Nah itu, ya Allah, artis seperti Lesti dituntut, bukan artis sensasional, artis yang gak suka flexing, artis yang menjual skill, prestasi, dan pencapaian menginspirasi banyak orang. Tiba-tiba dilaporkan perkara hak cipta. Tapi itu memang kembali ke hak setiap pencipta.
lagu sih, mereka memang juga punya hak seperti itu. Tapi disayangkan aja gitu loh, Lesti menyanyikan lagu kan dengan baik, dengan benar, bahkan bisa membuat lagu itu lebih baik lagi seperti itu. Beda dengan penyanyi-penyanyi yang tentunya sering meleset di saat menyanyikan lagu. Mungkin kalau pencipta lagunya nggak terima, bisa jadi lo nyanyikan lagu gue, liriknya lo bikin salah kayak gitu, lo improv malah gue nggak suka, nah itu bisa gitu kan. Tapi ini Lesti menyanyikan lagu itu penuh hati dan perasaan, dan niat Lesti itu benar-benar nggak mencari keuntungan di balik menyanyikan lagu tersebut, malah dituntut. Sakitnya kayak mana sih itu ya, Gue paham banget apa yang Lesti rasain. Nyanyi untuk hiburan seperti yang Lesti nyanyi untuk menghibur di acara program stasiun TV, harusnya nggak bisa digunakan ya kan? Ya kalau sekedar hiburan ya enggak dong. Iya, karena kan ada ya, pro kontranya juga, dibilang kenapa baru sekarang nih, apa karena mentang-mentang Ahmad Dhani versus Agnes makanya sekarang jadi diramein lagi. Biasa yang namanya situasional seperti kayak gini kan, kadang-kadang ada yang dompleng ada dan lain sebagainya. Tapi yang saya jelaskan tadi sesuai dengan akidah hukum ya. Kalau itu dikumandangkan hanya mencari hubungan cari hiburan, tidak ada relevansi hukumnya, karena semua orang ya namanya lagu diciptakan untuk dinyanyikan orang lain juga, tapi untuk hiburan. Tapi kalau seandainya dia merasa untuk bisa mengkomersilkan ini dengan seolah-olah dia sebagai pencipta dan pemilik hak yang saya, kena dia. Satu aja saya petik tadi, kalau betul apa yang dikatakan media tadi sudah dilakukan somasi tapi diabaikan, itu berarti ada indikasi. Kalau memang dia benar, dia akan jawab saja. Nah, saya kan cuma hiburan kok, kan nggak susah kan jawab itu. Kita rekan-rekan ya, oke? Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja, saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu seperti apa. Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus sowan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Penyanyi Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI. Laporan terhadap Lesti Kejora itu dilakukan pada Minggu 18 Mei 2025. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi mengatakan Lesti dilaporkan pencipta lagu berinisial YD. Ade Ari pun menjelaskan laporan tersebut bermula dari aktivitas Lesti Kejora yang mengunggah lagu-lagu cover miliknya di platform YouTube. Menurut YM, sebagai pemilik hak cipta, Lesti Kejora tidak pernah meminta izin menggunakan lagu-lagu tersebut. Dugaan pelanggaran ini sudah berlangsung sejak tahun 2018.
Polisi telah menerima sejumlah barang bukti yang diajukan pelapor seperti flash disk, surat pernyataan dari publisher, dan print out cover lagu. Lesti Kejora dijerat pasal 113 Junto, pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Penyanyi jebolan The Academy ini terancam hukuman pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Undang-undang yang mengatur tentang cover lagu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus yang otomatis dimiliki pencipta karya. Lagu dan musik termasuk karya yang dilindungi hak cipta. Jadi, tidak boleh dipakai sembarangan. Pencipta atau pemilik hak cipta punya 2 jenis hak, yaitu moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini meliputi lisensi dan royalti. Lisensi adalah izin tertulis dari pemilik hak cipta untuk pihak lain menggunakan karyanya. Sedangkan royalti adalah pembayaran atau imbalan atas penggunaan karya tersebut. Selain itu, ada juga hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman, atau lembaga penyiaran yang disebut hak terkait.